Demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi pada Kamis lalu berpotensi memunculkan klaster corona baru. Hal itu disampaikan Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. IDI khawatir 1-2 minggu lagi lonjakan kasus corona tidak bisa terhindarkan. Dalam hal ini, IDI menjelaskan kekhawatiran dari sisi medis dan berdasarkan sains. Bahkan diperkirakan akan terjadi lonjakan masif yang akan terlihat dalam waktu 1 hingga 2 minggu mendatang. Sementara Satgas COVID-19 menegaskan dalam perang melawan COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan. Peran dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi hal yang terpenting. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan kekhawatirannya akan terjadi klaster demo penyebaran COVID-19. Hal ini dikarenakan ribuan pendemo mengabaikan protokol kesehatan. Oh ya ini Pak, misalnya Nanti kita lihat kemudian. Tapi yang jelas saya sangat khawatir soal potensi penularan akibat kerumunan, termasuk kerumunan ini semua ini. Iya, saya sangat khawatir. 5 dari 161 pengunjuk rasa yang ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan reaktif COVID-19. Mereka telah dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet untuk menjalani perawatan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Lunch Talk kali ini akan membahas ancaman klaster baru pasca demo Kamis kemarin. Ikatan Dokter Indonesia mengkhawatirkan lonjakan kasus COVID-19 dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Dan Satgas COVID-19 menegaskan dalam perang melawan COVID, peran masyarakat penting dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan apapun. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi Ketua Tim Mitigasi PBID, Dr. Adip Kumaydi, dan anggota Tim Pakar Medis Satgas COVID-19, Profesor Arif Fahri Alsyam. Saya sapa dulu kedua narsum saya pada siang ini. Selamat siang, Dr. Adip dan juga Prof. Ari. Mas Cikal, Prof. Ari. Ya, selamat siang. Oke, saya mau ke Dr. Adip dulu karena ini statementnya juga keluar dari PBID mengenai dampak adanya klaster baru dalam demonstrasi Omnibus Law beberapa waktu yang lalu. Sepertinya kekhawatiran semua pihak sama ya, Dr. Adip, bahwa memunculkan klaster baru. Dan terakhir yang saya kutip pernyataan Anda, Dr. Adip, bahwa ada 7 faktor utama yang menyebabkan ada namanya klaster baru dari klaster demonstrasi ini. Dan Anda juga melakukan perbandingan dengan ketika Lebaran. Lebaran saja tidak berkumpul banyak, ini meningkat, apalagi demonstrasi. Anda mungkin bisa menjabarkan kembali perhitungannya seperti apa, dampak yang akan ditimbulkan separah apa nantinya, Dok? Ya, jadi ini yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita belum selesai dengan pandemi COVID. Jadi masyarakat terus tetap memahami bahwa COVID ini masih menjadi sebuah ancaman yang terjadi saat ini. Sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan, terutama yang berkaitan dengan langkah preventif dengan 3M, itu menjadi satu langkah yang tetap harus dijalankan oleh masyarakat. Bahkan kemudian di dalam konteks untuk merubah perilaku, maka kita juga harus merubah perilaku yang bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini ya, dengan 3M itu tadi, protokol-protokol kesehatan tadi, untuk seluruh aktivitas di dalam kehidupan masyarakat. Nah inilah yang kemudian apabila ada satu kerumunan, ada satu kelompok-kelompok masyarakat yang berkerumun dengan tidak mematuhi protokol, maka ini menjadi satu potensi untuk kemudian terjadi transmisi penularan di dalam satu kelompok tersebut. Dan kita tahu di media juga kita lihat bagaimana aksi ini kemudian dengan tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, yang ini kemudian akan menimbulkan resiko droplet. Dan kita tahu bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang OTG atau asymptomatic carrier yang bisa menularkan kepada yang lainnya. Gitu. Apalagi dengan sebuah aksi yang dia harus menyampaikan dengan orasi, berteriak, bernyanyi dan sebagainya, yang saya kira ini menjadi satu kondisi yang memang kalau kami dari sudut pandang kesehatan, jadi kami melihat dari sudut pandang kesehatan, kita tidak melihat dari konten dari apa yang disampaikan ya, tapi referensi jelas. Jadi dasar referensi pada saat kita
mengatakan bahwa ini kenapa menjadi potensi, bahwa apabila tidak memakai masker, kita tahu bahwa masker itu bisa menurunkan 85% risiko penularan. Apabila tidak menjaga jarak, padahal kita tahu menjaga jarak bisa menurunkan sekitar 78%. Jadi ini sebuah kondisi yang bukan tidak mungkin menjadi potensi, dan kita bisa melihat tentunya adalah dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Oke, 1-2 minggu ke depan itu mungkin secara kuantitas Anda sudah bisa menargetkan angkanya berapa sampai berapa, Dok? Kalau secara persentase kita tidak bisa menilai ya, karena itu nanti kaitannya dengan apakah itu sebuah deret ukur eksponensial yang akan terjadi. Tapi yang jelas pada saat dengan kondisi saat ini, maka kita bisa melihat bagaimana positif rate 1-2 minggu ke depan. Bagaimana kemudian dalam satu wilayah-wilayah yang terkonsentrasi aksi-aksi tadi itu, kita akan bisa melihat positif rate-nya, eskalasi jumlah pasien, terus kemudian angka yang dirawat dan sebagainya. Ini kita bisa lihat nanti dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Oke, saya mau ke Prof. Ari. Prof. Ari, tadi kalau dari sudut pandang IDI, saya rasa semua sepakat bahwa dalam kondisi demonstrasi kemarin sangat sulit sekali menerapkan protokol kesehatan, dan juga sepertinya sulit, saya tidak tahu, saya melihat kayak seperti tidak mungkin menerapkan protokol kesehatan pada saat demonstrasi. Ada perspektifnya seperti apa kalau dari Satgas COVID sendiri, Prof. Ari? Ya, jadi ya prinsipnya kan tadi ya, bahwa infeksi ini menular dengan mudah dari orang ke orang lain ya, ketika masing-masing orang itu tidak memperhatikan protokol kesehatan. Kayak tadi ya disebutkan tidak pakai masker ya, kemudian juga tidak perhatikan jarak begitu. Jadi itu sudah jelas bahwa memang dengan video-video yang kita lihat, dan kebetulan juga saya kebetulan ada di Salemba dan melihat rombongan itu memang melalui jalan Salemba ya, saya melihat memang sebagian itu mereka abai menggunakan masker, kemudian juga dalam kondisi rapat-rapat ya. Kemudian hal-hal yang lain tadi ya, berteriak-berteriak tadi yang sampaikan oleh Dr. Adip tadi. Jadi artinya pada saat dia berteriak itu kan kemungkinan droplet yang keluar itu baik itu dia memang dengan menggunakan masker yang dilepas atau mungkin juga dengan kondisi masker yang kurang baik, itu juga memang menjadi potensi penularan. Dan kalau kita lihat data-data yang ada juga disampaikan bahwa kan sudah ada tuh yang saya salah satu misalnya saya lihat ada angkanya rapid testnya itu mencapai 15%. Ya, rapid test 15%. Jadi kalau kita bilang rapid test itu ya berarti yang negatifnya ini juga masih bisa lagi itu yang negatif di rapid itu sebenarnya kan juga bisa dia false negatif. Jadi sebenarnya angka yang ada di screening itu mungkin bisa lebih besar dari 15%. Jadi seperti yang dilaporkan di beberapa tempat ya, termasuk juga yang di Jakarta itu kan. Jadi itu memang salah satu contohnya. Artinya apa? Bahwa asimptomatik itu memang banyak di tengah masyarakat. Apalagi kan ini anak-anak muda ya, yang memang daya tahan tubuhnya baik, sehingga tadi mungkin mereka tidak bergejala atau gejala ringan, tapi mungkin karena semangat yang menggebu-gebu hal itu tertutupin gitu loh. Jadi terus terang saja ini memang mengkhawatirkan buat kita semua, dan nanti kita lihatlah memang bagaimana perkembangan angka-angka kenaikan ini. Padahal di satu sisi kita memang memaklumi bahwa angka kita itu masih naik terus. Ya, kalau kita lihat dari jumlah-jumlah kasus yang ada ini kan September ini kita harapkan peningkatannya bertahap begitu. Misalnya di awal September 3.000 dalam satu hari, ya akhirnya kan pecah juga di akhir itu jadi 4.000, dan sekarang ini kan posisinya udah 4.500. Jadi kita bisa prediksi nanti di dalam 2 minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan seperti yang disampaikan oleh Dr. Adip, ada kemungkinan memang ini bisa angkanya sampai 5.000. Maaf saya potong Prof. Ari, ini kalau misalnya memang angka asimptomatiknya tinggi dan juga banyak anak muda di sana yang daya tubuhnya bagus, ini kesulitannya plus-plus karena tracing juga akan sulit karena karakter dari setiap pendemo yang datang ini kan tidak bisa didata begitu. Ini bagaimana untuk hal atau masalah ini, Prof?
Ya, dan tadi kebetulan kan memang yang di screening itu yang kebetulan terbukti melakukan pelanggaran hukum ya, itu dari polisi tadi. Kalau secara umum kan memang kita agak sulit ya, artinya karena ini kan masa udah nggak jelas ini ada di mana posisinya gitu. Tapi paling tidak dengan data-data yang sampling yang dilakukan oleh beberapa pihak kepolisian tentunya, karena ini kan memang mereka dianggap pelanggaran hukum walaupun dipulangkan lagi tapi sempat diambil darahnya untuk rapid test gitu ya. Nah, ini akan data ini kan cukup walaupun artinya tidak dilakukan secara random sampling yang benar, tapi paling tidak beberapa sampling tersebut menunjukkan bahwa angka itu positif. Dan kita mesti lihat juga deh, Jakarta ini kan sebelum PSBB diperketat ini kan positif rate-nya sampai 15%. Artinya apa? Kalau kita ada 10 orang ya misalnya 1-2 positif gitu. Nah, PSBB ini agak menurun ya, disebutkan memang terakhir katanya ada sampai 10%-an. Berarti kalau ada 1 positif, hitungannya kan seperti itu. Kalau ada tadi 1.000 ya berarti 100 orang itu positif. Itu kan statistiknya kita bisa hitung seperti itu. Jadi memang potensi penularan itu cukup tinggi ya di kalangan para demonstran ini. Jadi oleh karena itulah memang yang penting sekarang bagaimana message-nya. Jadi buat para demonstran yang kemarin memang melakukan, memang coba dilihat dulu ya. Saya sih berharap mereka bisa istirahat bed rest lah begitu ya. Kemudian kita amati kalau memang di lingkungannya mereka ini lah ada orang tua dan sudah mulai ada gejala. Nah, ini kita mesti waspadai. Jadi ini memang kita mesti melakukan introspeksi lah, dalam arti kata kita coba lihat self ini kita gitu ya. Jadi kita lihat ini mereka ini, coba amatin dari yang bersangkutan sendiri apakah timbul gejala-gejala, kemudian dari keluarga yang memang kebetulan kontak dengan mereka-mereka yang memang misalnya sampai seharian ada di jalan waktu di pasar di demonstran tersebut, coba lihat bagaimana kondisi keluarganya. Jadi ini paling tidak ini bagian dari kita melakukan tracing ya. Jadi tracing ya tentu disitulah nanti biar lebih cepat diketahui akan lebih cepat penanganannya menurut saya itu. Oke. Ya semaksimal yang bisa dilakukan untuk mencoba men-tracing Prof. Ari. Nanti saya akan coba tanyakan lagi bagaimana perspektif dari pihak ID dan juga bagaimana langkah-langkah ke depan karena demonstrasi tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di beberapa provinsi lainnya. Tapi akan kita bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Live Talk.